Bab 469. Berlatih. Sayang sekali, Erikin menghela nafas. Dia melihat ke arah pegawai real estate dan menyadari bahwa dia juga seorang master. Izinkan aku untuk bertanya. Erikin berkata, berapa banyak master yang ada di negara Pan dan berapa banyak grandmaster atau superior master di sana? Pegawai tersebut tersenyum dan berkata, master tidak terhitung jumlahnya dan mereka ada di mana-mana. Sedangkan untuk grandmaster, mungkin hanya ada beberapa ribu orang. Sedangkan superior master lebih sedikit dan seharusnya tidak lebih dari 10 orang, serta mereka semua adalah anggota inti dari Lai Yang Zong. Aneh. Erikin menyentuh dagunya dan wajahnya penuh dengan keraguan. Seharusnya berdasarkan tingkatan Reiki di sini, bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa meskipun meletakkan babi di sini selama 10 atau 8 tahun. Tetapi mengapa orang-orang di sini terkunci di tingkatan master? Mungkinkah bakat orang-orang di sini sangat rendah? Apakah ada waktu untuk mengobrol? Erikin bertanya, melihat ke pegawai tersebut. Pegawai tersebut adalah seorang perempuan dan karena wajah Erikin sangat tampan, jadi perempuan itu setuju tanpa memikirkannya. Keduanya duduk di tempat rekreasi di tengah halaman. Erikin dengan sopan menuangkan segelas air untuknya, lalu berkata, aku mempunyai sebuah masalah yang tidak aku mengerti. Lingkungan praktik di negara Pan sangat unggul, apakah tidak ada orang dari negara lain datang ke sini untuk berlatih? Atau apakah tidak ada perjanjian atau sejenisnya yang ditandatangani antar negara? Tentu saja ada. Gadis itu berkata, benar bahwa ribuan orang datang ke negara Pan setiap tahun karena ingin mencari kesempatan di sini, tapi sayang mereka semua akan pulang setelah setahun. Jika aku tidak salah menebak, kamu juga orang asing yang datang untuk mencari peluang. Iya. Erikin mengiyakannya, mengapa mereka semua pulang akan pulang? Aku tidak tahu. Gadis itu tersenyum. Intinya seperti apa mereka ketika datang, maka seperti apa mereka ketika pergi. Jika mereka tidak beruntung, mereka bahkan akan mengalami turun tingkatan. Aneh. Kerutan kening Erikin menjadi semakin dalam ketika dia mendengar kata-kata gadis itu. Reiki negara Pan jelas merupakan tempat terkuat yang pernah dilihat oleh Erikin, bahkan mata air suci di gerbang Lingdong pun tidak dapat dibandingkan. Bagaimana tempat seperti itu bisa jatuh begitu parah? Pria tampan, siapa namamu? Tiba-tiba gadis itu bertanya. Erikin berkata, namaku Eriko Cheng. Namaku Yelisa, jika ada yang tidak kamu pahami, kamu boleh meneleponku. Yelisa meninggalkan nomor ponsel ke Erikin. Baik, maaf sudah mengganggu nonamu. Erikin tertawa. Setelah Yelisa pergi, Davison Su tidak bisa menahan nafas, ini benar-benar dunia yang hanya peduli terhadap wajah. Aku tadi menyapanya dan dia bahkan mengabaikanku. Erikin tidak menghiraukan Davison Su. Dia memikirkan bagaimana cara negara Pan ini yang memiliki Reiki yang kuat, tetapi membuat mereka yang berlatih tidak dapat mengalami peningkatan. Jangan pedulikan dia, Erikin bergumam, berlatih itu jauh lebih penting. Erikin segera meletakkan pohon tua bawaan di atas kepalanya dan mengatur formasi di dalam villa. Dia berniat untuk mendirikan sebuah formasi pengumpulan roh di villa ini untuk meningkatkan kekayaan Reiki. Erikin menghabiskan sepanjang hari, dia berjalan di setiap sudut villa, berhenti selama hampir 1 jam untuk setiap 10 langkah yang dia jalani. Baru pada hari berikutnya Erikin secara resmi menyelesaikan formasi pengumpulan roh yang besar. Dalam beberapa mil, Reiki berkumpul di villa Erikin. Reiki ini tebal dan berkabut. Hanya dalam 1 malam, air spiritual mulai menetes ke bawah pepohonan. Melihat adegan ini, Erikin ternganga. Reiki di sini jauh lebih kuat dari yang aku kira. Erikin diam-diam berkata di dalam hatinya. Dia tidak berani membuang waktu. Dia segera menangguhkan pohon tua bawaan dan mulai berlatih. Jika tidak ada hal yang penting, ingatlah untuk tidak menggangguku. Erikin berkata kepada Davison Su. Embusan Reiki menyapu tubuhnya dan semua pori-pori tubuhnya terbuka dalam sekejap, memancarkan cahaya keemasan gelap yang samar. Jika dilihat, Erikin seperti seorang dewa yang misterius. Tubuh Erikin berbeda dengan orang lain. Reiki yang dia butuhkan untuk melewati setiap tingkatan juga sangat besar,
yang jauh beberapa kali lipat dari yang lain. Ini juga menyebabkan kecepatan latihannya menjadi jauh lebih lambat. Setelah hanya berlatih setengah bulan, Erikin merasa bahwa dia telah menyentuh langit-langit Superior Master, seolah-olah dia akan menerobos kapan saja. Aneh. Erikin tiba-tiba membuka matanya. Dia menyentuh dagunya dan berkata, "Tidak ada yang aneh, bahkan kecepatan ini jauh di luar imajinasiku." Selama setengah bulan di negara Pan, Erikin sama sekali tidak merasakan tekanan atau pantangan pada tubuhnya, melainkan berlatih dengan sangat cepat, jauh melebihi normal. Lalu mengapa orang lain sangat lambat? Erikin tidak paham. Dia bangkit dan berjalan ke kamar Davison Su. Dia melihat Davison Su juga sedang berlatih. Ada benda berukuran sebutir beras pada diafragmanya yang bersinar. Benda itu seperti pil emas. Erikin mengangkat alisnya. Bahkan Davison Su juga sudah melahirkan pil emas. Dalam waktu singkat Davison Su dibangunkan oleh Erikin. Dia berdiri dan mendesah, betapa membosankannya berlatih itu. Erikin menepuk pundaknya dan berkata, "Bagaimana kondisi latihan akhir-akhir ini?" "Cukup cepat." Davison Su berkata, "Ini jauh lebih cepat daripada di kota G." "Aneh." Erikin mengerutkan keningnya. "Dengan kecepatan seperti ini, tidak masalah bagiku untuk masuk ke tingkatan Grand Superior Master. Apakah setelah memasuki tingkatan Superior Master, maka tidak akan terpengaruh?" Erikin berspekulasi di dalam hatinya. Ini sangat mungkin, tetapi Erikin masih merasa ada yang tidak beres. Kalau begitu, formasi seperti apa yang dipakai negara Pan? Atau mengapa mereka melakukan ini? Siapa yang mengatur semua ini? Pemimpin tertinggi negara Pan juga hanyalah Pan Gui seorang dan kekuatannya sama sekali tidak memungkinkan untuk membuat formasi seperti itu. Mungkinkah di dalam negara Pan ada orang yang pangkatnya lebih tinggi? Karena tidak dapat memahaminya, Erikin pun tidak memikirkannya lagi. "Sudah waktunya untuk berlatih," bisik Erikin. Pada kali ini, dia memutuskan bila dia tidak memasuki tingkatan Grand Superior Master, maka dia tidak akan keluar dari pelatihannya. Selama dia berhasil memasuki Grand Superior Master, maka Erikin tidak akan lagi takut pada siapapun di dunia ini, bahkan jika itu adalah senjata militer modern, Erikin pasti akan menang. Saat ini, di dalam negeri, kabar kepergian Erikin hampir tersebar luas, tetapi pembunuhan si jubah hitam tidak berhenti sama sekali, bahkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat lebih cepat. Asosiasi Budo Kota B menyimpulkan bahwa Erikin meninggalkan banyak teman-teman satu kelompoknya di negara ini dan mereka sudah berhasil menangkap setengahnya, sedangkan sisanya masih dalam pengejaran. Kekuatan Jeksu telah meningkat sedikit demi sedikit dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dalam waktu 3 bulan, Jeksu telah menyentuh langit-langit Grand Superior Master. Saatnya mencari tempat untuk melakukan terobosan. Suara suram di dalam dirinya terdengar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.